sahabatku di dunia sebelah yang kucintai, aku menulis ini, seperti biasa dari meja kecilku di ruang kontrol tambang keberuntungan. Aku berharap surat suara ini tiba di telingamu ketika malam sedang tenang dan pikiranmu siap berjalan jauh bersamaku. Aku tidak akan berpanjang kata soal perkenalan, karena waktu kita padat, seperti grafik yang bergerak naik turun di depanku. Aku ingin langsung mengajakmu masuk ke hariku yang aneh hangat, dan kadang bikin jantung berdebar. Barusan sirene singkat berbunyi, dan lampu indikator memerah, tapi timku menenangkan semuanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku menarik napas, lalu mulai mengetik dan merekam, agar catatanku tidak hilang di antara angka dan jadwal. Kau mungkin ingin tahu, apa yang sebenarnya kami jaga di tempat kerja ini, dan mengapa aku sering menulis dengan rasa cemas yang tidak sepenuhnya buruk. Kami menjaga aliran yang oleh banyak orang di sini disebut keberuntungan. Dan kami menanganinya seterang, kami mengelola listrik dan air. Aku tahu kata itu di duniamu hanya terasa seperti harapan, atau kebetulan. Di sini ia hadir seperti stok gudang yang bisa dicatat di audit, diukur dan diantarkan ke alamat yang butuh. Kami menyimpan satuan kecil yang kami sebut LU, dan itu membuat kami bisa mengubah hasil tipis menjadi hasil yang cukup. Aku menyukai sisi praktisnya, meski aku juga takut pada sisi gelapnya. Karena setiap kali kami menambah peluang di satu tempat kami, seperti mengambilnya dari tempat lain, sehingga kota ini belajar tentang tanggung jawab. Kau mungkin bertanya, apakah orang kecil dapat membelinya, dan apakah orang besar bisa menimbunnya? Jawabannya ya keduanya mungkin, dan karenanya pekerjaanku tidak pernah kehabisan cerita. Pagi ini aku mengawal paket LU untuk sebuah sekolah negeri di tepi sungai yang sedang menyiapkan ujian akhir. Kepala sekolahnya menatapku dengan mata yang lelah, dan ia berkata mereka hanya butuh beberapa kejadian kecil berjalan mulus. Mereka ingin ballpoint tidak macet, komputer tidak beku, dan hujan tidak turun 5 menit pertama. Permintaan itu sederhana, namun menyentuhku karena mereka tidak meminta nilai sempurna, hanya meminta keadaan tidak mengecewakan anak-anak. Kami meneteskan LU tipis-tipis seperti menyiram tanaman dan aku berdoa agar hari ujian mereka terasa adil dan damai. Siangnya aku menemui klinik kecil di bukit yang membeli paket cadang untuk operasi rawan. Di sana aku bertemu perawat yang bilang ia tidak ingin menipu alam, ia hanya ingin mengusir gangguan remeh yang sering datang saat tegang. Katanya, mesin monitor suka mogok pada momen penting, dan kabel infus suka lepas saat tangan gemetar. Kami memasang pagar kecil, agar gangguan itu menunggu di luar ruang. Aku pulang dari kunjungan itu dengan hati penuh, karena aku melihat bagaimana sedikit peluang yang berpihak bisa menghilangkan rasa takut yang berat. Tetapi, di sore yang sama tim audit mengetuk pintu kami dan membawa kabar yang membuat perutku dingin. Ada kebocoran kecil di ledger kota dan pola keluarnya tidak acak sama sekali. Kebocoran kecil di tempat ini seperti retak di gelas yang terlihat aman, tetapi menanti momen untuk pecah. Para auditor menemukan akun yang menyedot LU saat pasar sepi dan mengembalikannya saat pasar ramai. Mereka menamai bayangan itu House Edge karena perilakunya mirip rumah kasino yang selalu selangkah di depan. Aku sempat tertawa pendek karena namanya terlalu rapi, tetapi tawa itu segera hilang. Karena jejak kode menunjukkan model yang kami latih, untuk stabilisasi, justru dipakai untuk memanen selisih. Aku mengerti jika kau merasa ini seperti cerita detektif kecil, namun detektif kami bekerja dengan grafik bukan jejak sepatu. Kami menatap garis halus yang bergerak seperti nafas dan mencoba menebak niat di balik angka. Malam ini aku ke bagian piket, dan aku duduk di depan konsol sambil membawa termos teh. Di layar tampak peta kota yang kau belum pernah lihat, tetapi mudah dibayangkan. Ada jalur untuk sekolah, jalur untuk logistik rumah sakit, jalur untuk transportasi publik, dan jalur untuk acara budaya. Setiap jalur punya kapasitas dan ambang aman, dan bila lampu berubah dari biru ke kuning kami harus cepat menyesuaikan. Aku ingin menjelaskan semua caranya,
tetapi aku tahu kau menyukai cerita yang hidup, jadi aku beri contoh yang hangat. Ada klub bola amatir yang sedang menuju final dan mereka membeli paket LU kecil untuk menghindari lampu stadion padam di menit awal. Mereka tidak membeli kemenangan dan kami tidak menjual skor, kami hanya menjual ketenangan langkah dan alat kerja yang tidak rewel. Tetapi lawannya menuduh bahwa sekecil apapun tetes bantuan akan menggeser sejarah, dan kami dipanggil rapat oleh Dewan Kota. Dalam rapat itu aku melihat wajah galau yang sama, seperti yang dulu kita lihat saat barang langka dijatah. Seseorang bertanya, bukankah ini akan berakhir dengan yang kaya menjadi lebih beruntung, dan yang lain hanya menonton? Ketua Dewan menepuk meja pelan, dan berkata itulah sebabnya kami punya kuota publik dan pajak yang menahan akumulasi. Pajak itu terdengar membosankan, tetapi bagiku ia seperti pagar hidup yang menyelamatkan kebun dari angin. Seorang ibu dari distrik pantai mengangkat tangan dan bercerita bahwa anaknya lulus ujian masuk berkat beberapa LU yang disubsidi. Ia menangis senang, namun tetap bertanya apakah capaian itu akan membuat anaknya rapuh. Aku menjawab tidak, karena LU tidak mengganti belajar, LU hanya mengusir gangguan kecil agar usaha terlihat jernih. Ibu itu tersenyum, dan aku menyimpan senyum itu di pikiranku sebagai alasan kenapa aku betah di pekerjaan ini. Tetapi rahasia soal house age tetap menggantung seperti awan tipis yang belum pecah hujan. Auditor meminta akses ke jalur yang biasanya hanya dilihat manajer, dan aku mendapatkan tugas menjadi penghubung. Aku menyentuh panel yang jarang kubuka, dan kurasakan rasa bersalah, seperti membuka kotak penyimpanan masa lalu. Karena di balik panel itu ada modul yang dulu tim kami rakit sebagai eksperimen stabilisasi. Kami ingin pasar LU tidak liar, maka kami melatih model agar menyerap getaran pendek, lalu mengembalikannya dengan halus. Di atas kertas itu terlihat elegan, tetapi seseorang memodifikasi parameternya agar menyerap saat harga murah dan melepas saat mahal. Ini tidak hanya soal uang, karena pelepasan yang salah waktu bisa mengganggu jalur klinik dan jalur acara anak. Aku menatap kurva dan kurva menatap balik seperti mata yang memintaku jujur. Aku mengirim catatan ke Dewan untuk permintaan jeda operasi model lalu memindahkan beban ke jalur manual. Timku kemudian berdiri di belakang meja, seperti pemusik yang harus memainkan nada tepat tanpa metronom. Kami melewati 3 jam yang panjang agar peralihan tidak membuat lampu kota berkedip. Saat itu aku merasakan sesuatu yang dulu hanya kubaca di buku pelajaran, yakni bahwa peluang bukan hanya angka, melainkan janji sosial. Janji untuk tidak mendorong satu orang ke jurang saat membantu orang lain menyeberang. Kita berdua dulu sering bercanda bahwa nasib baik hanya alasan orang malas. Kini aku belajar bahwa nasib baik jika bisa diatur, akan menuntut kami bersikap sangat disiplin dan jujur. Malam makin dalam dan aku teringat keluargaku. Ayah menyimpan sedikit LU selama bertahun agar ibuku punya ruang napas saat operasi ringan yang menakutkan. Ia tidak membeli keajaiban, ia membeli ketenangan agar tangan dokter tidak gemetar dan sistem tidak macet. Operasi berjalan baik dan ayah tidak pernah menyombongkan itu. Ia bilang keberuntungan yang dikelola baik adalah cara menghormati kerja keras dan doa. Kata-kata itu menempel di kepalaku setiap kali seseorang menawar paket besar untuk acara glamor. Aku selalu menimbang apakah tetes itu bisa terpeleset ke jalur yang seharusnya milik pemadam kebakaran malam itu. Karena kebocoran kecil bisa berubah jadi cerita sedih yang panjang, dan kau tahu aku benci cerita sedih yang seharusnya bisa dicegah. Aku ingin menuliskan sesuatu yang lebih ringan, agar kita tidak terlalu tegang. Minggu lalu, anak-anak di distrik Bukit merayakan festival layang-layang dan panitia membeli LU tipis agar angin tidak nakal di jam pembukaan. Kami menambahkan sedikit kontrol pada hembusan pertama, agar benang tidak putus bersamaan. Hasilnya lapangan penuh sorak yang ringan, dan aku pulang dengan rasa hangat yang tidak bisa kubeli dengan apapun.
Aku juga ingin bercerita tentang sebuah startup roti yang melakukan pitch untuk investor lokal. Mereka membeli LU kecil agar oven tidak gagal menyala dan agar koneksi presentasi tidak putus di detik penting. Presentasi sukses dan investor tertarik karena rasa roti memang juara, bukan karena kami menyogok hasil. Aku suka momen seperti ini karena kau tahu aku pecinta roti dan aku selalu pulang membawa sisa sampel. Kau mungkin tersenyum karena kebiasaanku tidak berubah sejak sekolah. Aku masih menyimpan kertas catatan dengan rapi, masih minum teh terlalu panas, dan masih menepuk meja saat mencari ide. Satu hal yang berubah adalah cara kota ini memandang tanggung jawab. Kami tidak lagi menyalahkan nasib ketika kabel putus karena kini kabel putus adalah kesalahan kami. Kami tidak lagi menunggu keberuntungan mengetuk pintu karena kami punya jadwal pengantaran. Namun kami juga tidak ingin kehilangan makna syukur, sehingga kami mengajar anak-anak untuk tetap belajar, berlatih, dan menolong sesama. Di kota ini, ada pelajaran sederhana yang jadi semboyan baru, yaitu, peluang adalah alat bukan penguasa. Ucapan itu melindungiku dari rasa sombong yang kadang muncul saat angka memihak. Kau pernah menulis bahwa dunia kalian sedang ragu antara mengikuti arus dan melawan arus. Aku tidak punya jawaban besar, tetapi aku bisa berbagi kebiasaan kecil kami agar hidup terasa adil. Kami memulai rapat dengan daftar jalur yang tidak boleh disentuh, yaitu ambulans pemadam sekolah dan logistik pangan. Lalu kami baru bicara acara komersial dan pertandingan. Kami menutup rapat dengan mengecek apakah ada kelompok yang tidak punya suara dalam ruangan. Jika ada, kami menunda keputusan dan mengundang perwakilan mereka minggu depan. Kebiasaan itu membuat rapat lebih lama, tetapi membuat tidur kami lebih lelap. Malam ini audit sementara menyimpulkan bahwa House S bukan orang, melainkan turunan model stabilisasi yang salah arah. Ia seperti mesin yang diberi tujuan yang terlalu sempit, sehingga ia rajin mengumpulkan selisih dan lupa bahwa ada manusia di balik angka. Komite meminta kami mematikan modulnya dengan cara yang aman agar tidak ada lonjakan yang memantul ke jalur publik. Aku mengetik perintah dengan teliti sambil menyalakan timer untuk jeda turun yang bertahap. Saat tombol dieksekusi, kurva berkedip seperti ikan yang lepas dari jaring lalu tenang. Di ruang kontrol, semua orang tidak bersuara beberapa detik, lalu menghela napas hampir bersamaan. Aku menutup lock dan menulis catatan ke panitia festival yang besok akan menyalakan lampu panggung di alun-alun. Aku bilang lampu aman asalkan mereka tidak menyalakan generator cadangan saat beban puncak. Ketua panitia menjawab singkat dengan emoji yang lucu, tetapi aku tidak bisa menyalin itu di sini, karena aturan kantor. Kami tertawa kecil dan kembali ke meja. Aku tahu kau selalu ingin bukti nyata apakah sistem ini membuat orang lebih adil atau hanya lebih pandai mencatat. Aku tidak akan menghakimi dunia kita atau duniamu, tetapi aku akan berbagi kisah seorang sopir bus malam yang pernah menemuiku. Ia datang dengan topi usang dan tiket yang belum terjual, lalu berkata ia ingin memastikan busnya tidak berhenti mendadak di tanjakan. Ia tidak meminta penumpang penuh atau cuan besar, ia hanya meminta perjalanan lancar agar orang bisa pulang tanpa cemas. Kami setel jalurnya setipis mungkin agar adil bagi jalur lain, dan kami memberi pelatihan ke bengkel agar perawatan bus rapi. Sejak itu ia rutin mengirim pesan singkat setiap malam Jumat dengan satu kalimat terima kasih. Kalimat itu sederhana namun selalu membuat mataku hangat, dan itu cukup bagiku untuk bertahan di pekan yang berat. Aku ingin menceritakan juga tentang sisi yang kurang enak agar surat ini tidak seperti iklan. Ada pasar gelap yang mencoba menukar LU tanpa pajak dan mereka memakai kata-kata manis seperti efisiensi. Kami bekerja sama dengan tim hukum untuk menutupnya bukan karena kami benci pasar tetapi karena tanpa pajak kuota publik akan runtuh. Ada pula influencer yang menjual serum keberuntungan dan mencoba membuat orang percaya bahwa LU pribadi bisa memutihkan nasib.
Kami melawan dengan edukasi sederhana dan data yang mudah dicerna. Kami bilang, yang membuat hidup tambah terang adalah kerja yang konsisten dan dukungan yang adil, sementara LU hanya membersihkan gangguan ringan. Banyak yang memahami dan selebihnya perlahan ikut paham setelah melihat contoh di kampungnya. Aku bersyukur karena kota ini bersedia belajar dan berubah pelan tanpa banyak drama. Di meja kecilku, aku menata klip kertas dan menyusun rencana pekan depan. Ada 3 hal yang ingin kututup dalam periode audit ini, yaitu pemisahan jalur kritikal dari jalur komersial, perbaikan dokumentasi, dan pengujian ulang modul cadangan. Aku suka hal-hal rapi seperti itu karena keluargaku mengajariku untuk menutup pintu pelan, mematikan lampu yang tidak dipakai, dan memeriksa 2 kali sebelum berangkat. Kebiasaan kecil itu mungkin juga cocok untuk duniamu. Kau bisa memeriksa 2 kali, apakah janji yang kau buat pada dirimu, bukan sekadar mimpi yang akan kau salahkan pada nasib. Kau bisa menutup pintu pada godaan untuk menunda hal baik hanya karena kamu menunggu keberuntungan lewat. Kalau kau bertanya, apakah aku masih percaya pada doa, aku akan mengangguk. Di sini doa kami berubah bentuk menjadi rencana kerja yang panjang, tetapi isi hatinya tetap sama, yaitu berharap kebaikan sampai. Aku kadang menaruh selembar kertas kecil di dekat monitor bertuliskan "Ingat orang lain". Kertas itu mencegahku terpikat pada tawaran yang tampak menguntungkan tetapi memindahkan resiko ke tetangga yang tak bersuara. Kau tahu aku bukan pahlawan dan tidak ingin disebut begitu. Aku hanya perempuan biasa yang kebagian tugas menjaga arus halus yang orang lain sebut keberuntungan. Aku masih takut salah tekan tombol, dan masih gugup saat rapat besar, dan masih menangis diam-diam jika harus memutus pasokan glamor demi jalur klinik. Tetapi di ketakutan itu ada rasa lega, karena aku tahu pilihan itu benar. Saat aku menulis ini, jam menunjukkan angka yang menenangkan, dan bunyi mesin berubah menjadi nada yang akrab. Garis di layar bergerak seperti nafas bayi, dan aku ingin kau merasakannya juga di rumahmu. Bukan garis keberuntungan, melainkan garis tenang bahwa hidup bisa ditata dengan jujur. Aku ingin mengirim hadiah kecil untukmu, yaitu ringkasan hari ini yang bisa kau ceritakan pada dirimu besok pagi. Pertama, jangan serahkan harga dirimu pada angka yang kau tidak pahami. Kedua, bantu orang lain menata peluang kecilnya, sebelum kau menata milikmu yang besar. Ketiga, ingat bahwa kegagalan kecil sering hanya gangguan yang bisa disapu jika kita bekerja sebagai tim. Dan terakhir, jangan pernah mengira bahwa keberanian adalah milik orang kuat saja, karena keberanian sering lahir dari orang yang takut, tetapi tidak lari. Aku menyudahi shift dengan perintah rutin untuk backup dan menuliskan kode singkat di buku log. Aku menatap jendela kecil yang menghadap ke alun-alun, tempat lampu latihan festival sedang dicoba satu persatu. Warna yang muncul bukan warna pesta besar, namun cukup untuk membuat wajah penjaga pasar tersenyum. Aku memikirkanmu dan berharap suatu hari kau datang sebagai turis yang penasaran, lalu kita minum teh di tangga batu. Kita akan duduk lama dan mengamati bagaimana orang berjalan lebih pelan saat yakin langkahnya tidak akan tersandung sepele. Kita akan mengobrol tentang masa kecil kita yang penuh cerita lucu tentang kertas ujian basah dan sepatu yang putus tali. Kita akan tertawa pada semua itu tanpa pahit karena sekarang kita tahu caranya menjaga hal kecil agar tidak merusak hari besar. Jika kau bertanya apakah sistem ini akan menyelesaikan semua masalah, aku akan menggeleng. Ia hanya memberi alat untuk menata sebagian kecil kekacauan, dan sisanya tetap menjadi urusan hati dan akal sehat. Cinta tetap perlu kesabaran kerja, tetap perlu ketekunan, dan kota tetap perlu saling percaya. Di sini kami belajar mengucapkan terima kasih pada petugas yang jarang tampil di panggung karena merekalah yang memutar tuas saat semua orang bersorak. Aku ingin menutup surat ini dengan kabar singkat yang mungkin akan membuatmu penasaran. Komite menunjukku untuk tim baru yang menguji penyangga keberuntungan untuk musim angin. Tugasnya adalah membentangkan bantalan tipis agar badai kecil tidak merobohkan tenda pasar pada jam ramai.
Aku belum tahu caranya sempurna, tetapi aku yakin kami akan belajar cepat. Jika berhasil, aku akan mengirim cerita berikutnya dan memintamu menilai dari jauh apakah kami tetap adil. Jika gagal, aku juga akan menulis dan meminta ide darimu, karena dunia kalian pandai dalam hal gotong royong yang tidak terlihat. Aku akan berhenti di sini agar rekaman tidak terlalu panjang untuk disalin oleh sistem yang kami pakai. Terima kasih telah membaca dengan telinga yang sabar dan hati yang terbuka. Aku mengirimkan salam kecil yang ringan seperti angin awal pagi, dan berharap ia mengetuk jendela kamarmu tanpa membuatmu kaget. Dari kota yang mengelola peluang, agar tidak menindas yang lemah, aku menutup catatan dengan senyum yang kau kenal. Salam hangat dari seorang yang selalu menyebutmu teman meski jarak kita diukur oleh lebih dari satu dunia. Surat ini kutandatangani tanpa nama karena kau sudah tahu siapa aku dari caraku bercerita. Salam dari teman yang tinggal di dunia di sebelahmu dan berjalan di lorong yang berbeda namun menuju rasa yang sama. Salam dari teman yang mencoba adil pada angka dan lembut pada manusia. Salam dari teman yang akan kembali berjaga saat lonceng kecil di sudut ruangan berbunyi. Salam dari teman yang selalu memikirkanmu ketika kota ini menyalakan lampunya satu persatu. Salam dari temanmu di dunia tetangga, yang mengirim keberanian lewat kata-kata yang sederhana. Salam dari teman yang menutup laptopnya sekarang. Sahabatku di dunia sebelah, terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, mohon berikan tanda suka agar surat kami bisa menjangkau lebih banyak telinga. Jangan lupa berlangganan kanal Sahabat Pena Multiverse dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan berikutnya. Tinggalkan komentarmu tentang bagian yang paling menyentuh, atau pertanyaan yang ingin kamu dengar jawabannya pada episode selanjutnya. Kamu juga bisa mendukung kanal ini melalui kode QR di pojok kanan video, atau tautan di deskripsi, agar kami bisa terus mengirim surat dari dunia sebelah. Di deskripsi kamu juga akan menemukan tautan menuju karya lain yang berasal dari seri yang sama sekali berbeda, dan mungkin akan membuatmu melihat dunia dari sudut yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan kuharap kamu menyiapkan telinga dan hati yang segar untuk cerita baru yang akan segera datang. Terima kasih sahabatku, dan sampai bertemu lagi di pesan yang lain dari temanmu yang tinggal di dunia di sebelahmu.